Dan ini sekarang ini sudah banyak ya, kita tidak harus terfokus kalau seandainya kita perbaiki speedometer kita seperti ini kan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu beberapa lampu indikator, fungsinya, dan ada beberapa lampu indikator tuh yang kondisinya tidak boleh mati ya, atau tidak boleh rusak lah. Istilahnya itu kalau rusak harus segera kita perbaiki. Yang pertama kalau kita lihat di mobil Panther seperti ini ya. Jadi model indikator tuh kalau di mobil Panther adalah seperti ini. Yang ini adalah untuk tanda aki, ini adalah untuk pengisian aki. Terus yang di atasnya itu adalah seperti mangkok ada tetesan air, itu adalah untuk menandakan filter solar. Jadi filter solar itu kotor atau tidak. Kalau dia kotor dia akan hidup. Terus di bawahnya ini adalah kayak teko ya, kayak teko ada untuk tetesan airnya, adalah untuk menandakan adalah kondisi ketinggian daripada oli mobil kita. Nah ini ya. Nah untuk ke semua indikator ini boleh rusak ya, boleh rusak. Tapi ada dua hal indikator yang tidak boleh rusak. Nah itu ya. Kalau seandainya mungkin contoh untuk indikator pengisian aki ini rusak ya kan, atau mungkin dia tidak berfungsi, itu mungkin masalahnya nanti di akinya ya, aki kita ngedrop sehingga dia supply untuk setrum ke solenoid ya kan. Kalau untuk Panther itu atau ke panel-panel indikator kita ini dia tidak berfungsi. Nah paling adalah akibatnya mobil kita akan mogok. Tidak berpengaruh di dalam mesinnya tidak akan rusak segala macam. Paling begitu kita benerin di bagian untuk dinamo casnya ya kan, kalau seandainya rusak dinamo casnya kita ganti coolnya, atau mungkin ada kabelnya yang kendor, itu begitu kita pasang, atau mungkin akinya yang soa, nah begitu kita pasang maka dia akan berfungsi lagi. Yang berikutnya adalah kalau seandainya yang rusak itu adalah indikator untuk petunjuk daripada filter solar. Nah itu juga tidak akan bermasalah di dalam mobil kita, di dalam mesin kita tidak akan bermasalah sekali. Nah begitu filter solar ini kita bersihkan, kita ganti filter yang baru, nah otomatis indikator ini akan mati. Dan itu walaupun sampai terjadi itu sampai hidup terus mobil kita itu mogok, paling ya cuman mogok saja, tapi tidak akan merusak komponen mesin yang lainnya. Nah begitu filter solar kita bersihkan, kita ganti, nah maka mobil bisa digunakan kembali. Yang berikutnya kalau seandainya petunjuk daripada BBM ini atau solar ini rusak, maksudnya rusak ya kan, rusak, paling resikonya ya solar yang kita gunakan habis, mobil akan mogok. Nah atau mungkin daripada petunjuk untuk RPM, nah, RPM ini rusak, nah paling kita tidak mengetahui berapa RPM mobil kita. Atau mungkin petunjuk daripada speedometer ini rusak, paling kita tidak mengetahui berapa kecepatan yang kita gunakan saat kita berkendara. Nah, dua indikator di dalam mobil kita ini yang tidak boleh rusak, dan itu kalau rusak harus segera diperbaiki, adalah yang pertama itu adalah untuk ampere panas. Nah ini ya, ampere panas, atau kalau mobil-mobil yang baru sekarang ini dia tidak memakai ampere seperti ini ya, tapi dia memakai lampu. Nah ini, jadi ampere panas ini sangat vital sekali, karena kalau seandainya ini rusak, kita tidak tahu petunjuk daripada kondisi panas mesin mobil kita. Nah apalagi kalau sudah sampai dia di level H seperti ini ya, ini sangat berbahaya sekali. Akibatnya adalah mobil kita mogok. Nah kalau sudah mogok ya resikonya ya bisa parah ya kan, bisa jebol di dalam mesinnya, sekernya bisa rusak, terus ringnya bisa rusak ya kan, terus puringnya juga bisa rusak, kelep-kelepnya bisa rusak. Kalau seandainya terjadi indikator rusak, mobil kita terjadi adalah overheating, karena kita tidak tahu kondisi mesin kita itu panas atau tidak. Nah ini ya, jadi kalau indikator ampere panas ini rusak, maka segera diperbaiki. Nah juga termasuk di dalam penanganannya atau di dalam kita mengendarain, diingat-ingat bagi rekan-rekan sekalian. Jadi ini kalau dia seperti ini, kalau dia masih posisi di level H, belum nyampe ke merah, nah ini cepat ya, segera kita parkirkan mobil kita, karena waktu kita tidak lama. Jadi begitu ini naik ke posisi hampir itu, waktu kita cuma 10 sampai dengan 5 sampai dengan 10 menit. Kita telat di dalam menanganinya ya bisa berakibat fatal di dalam mobil kita. Nah, di dalam menanganin mobil overheating itu juga ada beberapa tipsnya ya, sehingga nanti tidak terjadi makin parah di dalam kerusakannya. Nah, itu. Yang kedua adalah untuk indikator oli. Ketinggian oli. Ini sama ya.
Jadi indikator ketinggian oli ini dia akan berfungsi di saat mungkin kondisi oli itu tinggal beberapa liter, atau mungkin bisa dikatakan tinggal setengah sampai dengan 1 liter, baru indikator oli ini akan hidup. Nah, ini ya juga sangat fatal sekali, waktu kita tidak lama. Kalau seandainya sampai kita kendarain dengan kondisi yang lama, nah itu otomatis mobil kita bekerja, mesin kita bekerja itu tanpa menggunakan oli. Yang akibatnya apa ya, sama, cyhernya bisa rusak, ringnya bisa rusak, pistonnya bisa rusak. Nah itu ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki kendaraan, baik kendaraan yang masih bagus atau yang sudah usianya lama, ya perhatikanlah dua indikator ini adalah indikator sangat vital. Kita usahakan harus selalu hidup. Dan ini sekarang ini sudah banyak ya, kita tidak harus terfokus. Kalau seandainya kita perbaiki speedometer kita seperti ini kan mahal. Kita bisa beli alat ya, kan ada itu alat-alat yang kita bisa beli di online, harganya cuma 75.000, 50.000, yang menandakan adalah untuk ampere panas, menandakan adalah untuk ketinggian daripada oli itu ada alatnya. Yang penting adalah switchnya di dalam mesin kita adalah kondisinya bagus. Nah itu ya. Jadi ya betul-betul dicek. Nah karena kerusakan indikator ini ya bisa bermacam-macam, bisa di dalam speedometernya atau mungkin bisa di dalam switchnya. Ya kan? Kalau di mobil Panther ini kan untuk switch panasnya di sini ya. Ini ada kabel. Di sini adalah untuk posisi switch panasnya. Sedangkan untuk switch oli sana itu, nah itu ya, kelihatan nggak ya, itu ya. Jadi itu untuk switch olinya adalah berada di situ, itu ya. Jadi adalah pentingnya dua indikator tersebut. Jadi jangan sampai rusak di dalam mobil kita. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.